Jadi mentang-mentang pasti lulus tidak belajar. Nah, bagi yang lulus sesuai passing grade maka P3K penuh waktu. Yang tidak lulus passing grade jadi P3K paruh waktu, setengah waktu saja. Nah, P3K paruh waktu, pekerjaan dan gajinya sama seperti saat ini. Cuman dilihat nih, penempatannya sesuai kebutuhan Kementerian Sosial. Mereka lagi butuh di IKN, mungkin kita akan dipindahkan ke IKN gitu. Makanya tolong belajarlah supaya masuk semuanya P3K penuh waktu gitu ya. Kemudian semua SDM wajib belajar memenuhi passing grade pribadi ya. Melawan diri sendiri itu berarti harus memenuhi standarisasi untuk diri sendiri gitu ya. Kemudian pelaksanaan tesnya di UPT BKN terdekat, bisa di Provinsi Banjarmasin, Jakarta dengan biaya pribadi. Ini ulang-ulang nih saya nyampaikannya. Terus satu NIK hanya boleh satu akun. Jika sudah daftar segera infokan ke Korkap paling lama sore ini ya. Nah, ini yang saya list merah ini, tolong ya teman-teman yang di mana-mana lah ini. Urusan pilkada tahun ini tidak diperkenankan terlibat sama sekali. Ini telinganya tolong dipasang kalau masih ada yang urusan pilkada, Bu, saya mau dukung Pak Tua, Pak Muda, Pak ini, tolong ya. Kalau misalnya mau, jadi kemarin bahasanya itu saya rangkum begini, sebenarnya bahasa Pak Sekjen itu lain. Jangan sampai karena kebodohan kita, apa yang sudah diperjuangkan oleh Bu Menteri dan Pak Sekjen ini jadi sia-sia. Jadi tolong urusan pilkada ini nggak usah lah, istirahatlah teman-teman, nggak usah terlibat dulu, nggak usah lah jadi tim ses sana sini ya. Jadi tolong nanti atau apalagi posting di story-storynya itu, udah foto dengan calon wakil yang ini, dengan ini kami akan mendongkrak dana sharing. Udah, kalau kita CPNS P3K atau ini tidak ada urusan dengan dana sharing, jadi nggak usah lagi dulu masalah itu atau kepentingan pribadi. Saya udah di DP kan, udah dikasih 100 juta nih sama Pak A, Pak B, Pak C. Tolong kembalikan, jangan sampai nanti ini menjadi poin yang membuat kita dibatalkan gitu akibat nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Mohon ya teman-teman, jangan sampai bangga-bangga Bu Korwil nggak tahu aja, saya tuh udah di DP kan 300 juta oleh si A, si B, si C untuk membawa masa segini segitu. Tolong nggak usah ikut lah, kasih job itu ke orang lain, masih banyak orang lain yang butuh job gitu ya. Teman-teman fokus dulu ke sini gitu. Nah ini, ini upload dokumen ya. Untuk upload dokumen ada kamar atau file yang benar di aplikasi SSCN ya, nanti itu mudah dibuka itu. Kemudian ketika sudah klik submit tidak bisa diulang lagi. Jadi artinya mengklik submit jangan lupa berdoa gitu ya. Jadi kalau udah bilang submit itu berarti sudah final gitu. Jadi berkas administrasi nggak bisa ditolong. Kemudian ini udah tadi. Nah, ijazah yang digunakan melamar adalah ijazah pendidikan terakhir yang terdata di BKN kemarin. Jadi yang terdata waktu kita pendataan 2022 ya. Kalau dulu misalnya teman-teman sebenarnya S1, tapi waktu itu hanya menyelesaikan sampai SMA. Berarti pakai yang SMA itu berarti walaupun gelar Anda S1 gitu ya, atau apalah pokoknya di kemarin nanti bisa dilihat kembali gitu ya yang teman-teman terdaftar di BKN waktu 2022 kemarin. Kemudian saat ujian itu membawa KTP dan kartu ujian. Akun buat lagi nanti, jadi bukan pakai akun yang kemarin. Kalau yang kemarin udah lupa gitu ya, sekarang nggak masalah, nanti akan buat lagi akun baru gitu ya. Kemudian ini prediksi jadwal, ini saya ambil dari rapat DPR RI dengan BKN ya. Ini prediksinya, kemungkinan pengumuman seleksi itu 26 September sampai 10 Oktober, pendaftarannya 27 September. Nah, yang penting ini pelaksanaan seleksi kompetisinya 2 Desember sampai 19 Desember. Nah, tolonglah kalau tanggal-tanggal segini nih, kalau ada acara keluarga, kecuali yang memang force merger ya, kita nggak bisa memprediksikan, nanti mungkin bisa dikondisikan gitu ya. Nah, prediksinya tanggal segini, cuman memang kita nunggu pengumuman resminya nanti gitu ya. Nah, 26 Desember setelah Natalan tuh pengumuman hasil seleksinya gitu ya. Kemudian ini tips terakhir ya, kayak pesan terakhir nanti kita diskusi. Ini tips terakhirnya, belajar mandiri melalui media atau lembaga manapun. Nih sampai saking semangat saya nulis itu belajar mandiri ya gitu. Jadi belajar mandiri terserah mau melalui lembaga media manapun. Nonton YouTube bisa, silakan, asal jangan belajar di tempat yang plagiat, kasihan nanti kita mendukung plagiat.
nanti akhirnya kita juga ikut terkena sanksi juga moral ya gitu. Salah satunya belajar di lembaga resmi, kemudian bisa melalui YouTube, video dan sebagainya, atau belajar bersama gitu ya. Kemudian persiapkan semua berkas dengan baik. Jika ada berkas bermasalah segera diurus. Nah ini sebenarnya dari ini dah beberapa bulan lalu nih saya bilang, kalau ada berkas bermasalah segera diurus. Misalnya yang berkasnya bermasalah ijazah, misalnya ijazahnya bermasalah bukan sekolahnya nggak di daerah sini tapi sekolah di Jawa sana, kan ribet urusannya, segera diurus sekarang. Nah siapkan budget untuk alokasi tes paling dekat kota Pontianak, itu menunggu informasi dari BKN. Kemudian persiapkan mental dan kelengkapan tes gitu. Nah itu tips terakhirnya, bahwa jangan sampai teman-teman nanti ketinggalan kereta. Kami para Korkap Korwil mengingatkan. Nah ini sekilas tentang informasi tentang P3K. Nanti saya juga akan bahas tentang bisnis proses, tapi sebelumnya kita diskusi ini dulu ya. Saya berikan kesempatan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, raise hand dulu di situ biar kelihatan gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Teman-teman boleh kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau udah cukup jelas juga enggak masalah gitu ya. Ya silakan.